Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, tidak lupa kita berdoa untuk kita semua agar semoga kita diberi keadaan dalam keadaan sehat, keadaan bahagia, dan juga tidak lupa kita diberikan waktu masa hidup yang berkah, dan juga diberikan kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tidak lupa juga sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Oke, langsung aja bahwa kita sudah membahas sesuatu yang sangat menarik, dan kali ini saya mungkin akan lebih mengulik lebih dalam hal ini. Kita kemarin sudah membahas tentang berbicara tentang bangsa Yahudi kan, dan kita mungkin hari ini akan lebih memfokuskan pada pembahasan yang kemarin dan sudah saya ungkapkan, yaitu ketertarikan saya kepada Yahudi Askenasi atau Yahudi dari bangsa Khazar ini gitu. Ya, sebenarnya pertanyaannya cukup simpel dan sederhana, dan sejujurnya ini cukup menarik untuk dijelaskan gitu. Yaitu pertanyaan di mana kita yang bertanya-tanya tentang mengenai dari mana bangsa Khazar ini itu berasal gitu. Jejak-jejak sejarahnya itu kayak gimana gitu, dari mana nenek moyang, karena kemarin kan kita sudah membahas bahwa bangsa Khazar ini juga merupakan anak keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam, yang juga dipercaya oleh semua agama samawi, baik itu Islam, Yahudi, dan Kristen. Karena tiga agama ini, Nabi Nuh juga merupakan satu nenek moyang yang sama dari ketiga agama ini gitu. Kemudian ditambah lagi dengan banyaknya sebuah pernyataan yang berhubungan dengan bangsa Khazar ini dengan sosok Ya'juj dan Ma'juj yang sangat terkenal sebagai salah satu bencana akhir zaman gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Karena memang ada dua versi yang menceritakan dari mana ya Ya'juj dan Ma'juj ini berasal gitu. Dan yang saya dapat versi yang pertama yang menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini berasal dari Nabi Adam alaihissalam, namun tanpa Hawa. Mengapa itu bisa terjadi? Karena dalam hal ini menyebutkan yang sudah saya baca, air mani Nabi Adam alaihissalam yang ketika beliau mimpi basah itu kemudian bercampur dengan tanah, yang kemudian daripada inilah lahirlah Ya'juj dan Ma'juj gitu. Kemudian versi yang kedua yang menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini juga merupakan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam gitu, tepatnya yang juga memiliki garis keturunan dengan Nabi Nuh alaihissalam, yang akan kita bahas dalam episode kali ini. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya yang kita bahas ini apa namanya? Pada awalnya memang saya buat menelusuri sejarah ini untuk mengetahui bangsa Khazar ini berasal, tapi yang saya tulis akhirnya dapet apa namanya? Ada dari Nabi Nuh itu saya kembangin lagi, bahwa dari Nabi Nuh itu saya telusuri silsilah yang kemudian melahirkan bangsa Khazar ini, kemudian bangsa Yahudi, Islam, dan Kristen. Oke, supaya kita tidak terlalu panjang, kita nih mulai dari Nabi Nuh alaihissalam aja ya. Karena apabila kita dari Nabi Adam alaihissalam, waduh, panjang banget, nggak tahu nyampe berapa. Oke, dari sini kita pertama Nabi Nuh alaihissalam itu menikah dengan Emzara binti Rakel. Yang keduanya sebenarnya memiliki garis keturunan yang sama, yaitu dipertemukan dengan Henoh atau Nabi Idris alaihissalam. Yang seperti teman-teman bisa lihat, saya sudah menuliskan beberapa bagan yang nantinya akan menjelaskan silsilah atau garis keturunan, apa sih istilahnya, nasab ya kan. Oke, dari Henoh atau Nabi Idris alaihissalam ini mempunyai anak yang bernama Metusalah. Kemudian Metusalah ini mempunyai dua orang anak, yaitu yang bernama Lamekh dan Rakael.
Kemudian dari garis keturunan Lameh ini lahirlah Nabi Nuh, sedangkan dari Rachel ini lahir Emzara yang nantinya akan menjadi istri dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ketika Nabi Nuh alaihissalam itu menikah dengan Emzara, lahirlah 4 orang anak yang bernama Yafits, Ham, Sam, dan Yam. Nah, dari sini nih sebuah cerita atau lahirnya bangsa-bangsa yang ada di dunia sekarang ini lahir dari yang pada awalnya itu lahir dari ketiga ini, yaitu Yafits, Ham, dan Sam. Sedangkan Yam ini diceritakan bahwa ketika Nabi Nuh alaihissalam diceritakan kan seperti yang teman-teman tahu bahwa Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah kepada kaumnya, namun banyak yang menolak hingga pada akhirnya Nabi Nuh alaihissalam ini kan meninggalkan kaumnya yang dengan disertai banjir bandang, yang kemudian Nabi Nuh alaihissalam kan dan istri dan sanak keluarganya itu pergi meninggalkan kaumnya dengan menaiki kapal, terkecuali Yam ini yang memilih untuk tidak mengikuti ayahnya, hingga pada akhirnya Yam ini meninggal dan tenggelam di bencana tersebut gitu. Nah, hingga pada akhirnya yang tersisa hanya 3 orang anak ini, yaitu Yafits, Ham, dan Sam. Nah, ada kisah yang menarik dari ketiga anak ini. Oke, kita jelaskan salah-satu ya. Yang pertama dari Yafits. Dari Yafits ini kemudian melahirkan 7 orang anak yang bernama Magog, terus Madai, Gomer, Javan, Tubal, Maseh, dan Tiras. Kemudian kita fokus kepada Gomer yang pada akhirnya melahirkan Togarma. Togarma ini singkat cerita mempunyai anak yang bernama Ujur, Tauris, Afar, Waus, Bizal, Tarna, Khazar, Janur, Bulgar, Sawir. Dan yang cukup menarik ya ketika saya mencari tahu sejarah dari ini, karena kayak gini, seperti yang pernah saya ceritakan, yaitu awal mula lahirnya bangsa Yahudi. Ternyata di zaman ketika itu sebuah bangsa itu diambil dari nama leluhur gitu. Seperti bangsa Yahudi awalnya diambil kata bangsa Yahudi karena mereka adalah keturunan dari Yehuda. Lahirlah kemudian istilah bangsa Yahudi atau Bani Israel. Nah, seperti halnya dengan ini nih, Togarma yang punya anak Ujur. Ujur ini yang kemudian melahirkan bangsa yang disebut bangsa Ugyur. Mungkin teman-teman pernah ngeh dengan bangsa Ugyur ini. Ugyur ini merupakan, kalau misalnya teman-teman pernah dengar ya kan, sebuah kasus yang dialami di dataran Cina, tepatnya dialami oleh Muslim Ugyur. Itu merupakan suatu suku Ugyur ini gitu, yang merupakan mempunyai garis keturunan kepada Nabi Nuh alaihissalam, suatu bangsa gitu. Sedangkan yang lain seperti Tauris ini saya mencari, saya kurang tahu juga sih karena saya tidak mendapatkan informasi tentang bangsa Tauris ini gitu. Dan biasanya kalau misalnya udah tidak ada informasi tentang bangsa Tauris ini, ada kemungkinan bahwa bangsa Tauris ini memang sudah istilahnya punah gitu. Sudah tidak ada lagi garis keturunan dari bangsa Tauris ini. Dan mungkin memang masih ada di dunia ini yang memiliki garis keturunan dengan bangsa Tauris, tapi bisa jadi karena saking banyaknya perkawinan campuran, jadi suatu nasab ini sudah tidak diperhitungkan lagi. Kemudian ada bangsa Afar. Nah, bangsa Afar ini juga merupakan salah satu bangsa yang cukup menarik gitu menurut saya. Nah, sebelum itu ada informasi yang menarik lagi nih, bahwa dari keturunan Togarma ini, anak-anak dari Togarma ini itu kebanyakan menempati wilayah di sekitaran antara Laut Kaspia dan Laut Hitam gitu. Karena seperti ini nih, kita lanjut lagi dari bangsa Afar ini yang cukup menarik. Bangsa Afar ini saat ini memang masih ada, yaitu tepatnya mereka ada di suatu daerah yang bernama Dagestan. Dagestan itu di mana?
Dagestan merupakan suatu wilayah yang termasuk dalam negara Rusia, namun memang lebih dekat kepada Laut Kaspia dan Laut Hitam. Dan ada informasi yang benar-benar saya juga baru dapat juga gitu, bahwa Habib Nurmagomedov yang merupakan seorang petinju asal Rusia, dan ternyata beliau itu lahir, ya seperti kita tahu kan, dia itu adalah petinju yang beragama Muslim, dan beliau juga merupakan salah satu dari bangsa Afar kayak gitu. Selain itu juga ada suatu tokoh yang sangat terkenal, kayaknya sih dalam sejarah Rusia pasti bakal ada, yang beliau seorang Muslim juga, suatu pahlawan juga sih kayaknya sih. Soalnya ketika saya baca artikelnya yang menceritakan tentang tokoh ini, beliau memiliki jasa yang sangat luar biasa. Dia adalah Syekh Syamil. Kemudian selanjutnya ada bangsa Waus atau Oghuz. Oghuz ini ketika saya baca, Oghuz ini merupakan nenek moyang dari bangsa Turki. Kemudian ada Bizal. Bizal ini saya nggak mendapatkan informasi. Tarna juga tidak. Dan selanjutnya ada bangsa Khazar. Nah, bangsa Khazar ini juga merupakan keturunan dari Togarma, yang sama dia itu bertempatan di suatu daerah yang kemarin saya sudah ceritakan, bahwa bangsa Khazar itu yang menempati wilayah di sekitaran Laut Hitam dan Laut Kaspia. Terus ada bangsa Janur, ini saya nggak dapat informasi. Terus Bulgar, nah ini Bulgaria, ternyata adalah bangsa Bulgaria. Terus ada Sawir yang nantinya akan melahirkan bangsa Sabir. Nah, seperti itulah sejarah atau silsilah lahirnya bangsa Khazar ini, yaitu keturunan dari Khazar bin Togarma bin Gomer bin Yafis bin Nuh bin Lameh bin Metusalah bin Henoh atau Nabi Idris alaihissalam. Nah, kemudian yang kedua nih, ada tadi yang pertama ada Yafits, dan yang kedua sekarang ada Ham. Dari Ham ini melahirkan 4 orang anak, yaitu Kush, Misraim, kemudian Daput, dan yang terakhir ada Kan'an yang nantinya akan melahirkan bangsa Kan'an gitu. Nah, selanjutnya ada turunan dari Sam. Nah, dari Sam ini merupakan suatu sejarah yang benar-benar besar banget, karena dari keturunan ini nantinya akan melahirkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim ini merupakan cikal bakal dari 3 agama, yaitu agama Yahudi, agama Kristen, dan juga kemudian ada agama Islam gitu. Nah, singkat cerita, dari Sam ini kemudian turunlah Arpaksad turun Selah, kemudian Eber. Kemudian Eber ini mempunyai 2 orang anak, yaitu Peleg dan Yoktan. Nah, dari garis keturunan Peleg ini lahirlah Rehu, kemudian Serug, Nahor, dan kemudian Terah. Dan dari Terah ini selanjutnya melahirkan 4 orang anak, yaitu Abraham, Sarah, Nahor, dan Haran. Oke, dari sini sebelum itu saya mau mengingatkan bahwa ini adalah merupakan suatu sejarah gitu. Jadi alangkah baiknya buat teman-teman untuk mengkaji ulang lagi untuk mencari informasi yang lebih lengkap lagi gitu. Karena saya juga mengambil informasi dari penulis juga gitu. Dan karena ini merupakan suatu sejarah, maka ada kemungkinan untuk ada kesalahan dalam penyebutan silsilah ini gitu. Karena dari sini ya, kan Terah ini punya 4 orang anak, yaitu Abraham, Sarah, Nahor, dan Haram. Wallahu alam, Abraham dan Sarah ini kemudian menikah, dan kemudian ada Hajar. Hajar ini seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, Hajar ini pada awalnya merupakan seorang budak gitu. Ketika Nabi Ibrahim dan Sarah pergi ke Mesir, kemudian Raja Mesir kan memberikan hadiah seorang budak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang nantinya akan menjadi istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam juga. Kemudian dari sini dikisahkan juga setelah Sarah meninggal gitu, Nabi Ibrahim mempunyai 1 orang istri lagi, yaitu yang bernama Ketura. Oke, kita mulai satu-satu dulu ya.
yaitu dari istrinya yang pertama dulu. Nah, dari pernikahannya bersama Sarah itu, Nabi Ibrahim dan Sarah itu dikaruniai seorang anak yang bernama Ishak, yang nantinya juga menjadi nabi, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian Nabi Ishak ini menikah dengan Ribka yang hingga pada akhirnya melahirkan juga 2 orang anak yang bernama Esau dan Yakub. Kemudian singkat cerita, Nabi Yakub kan menikah dengan 4 orang istri, yang kemudian lahirlah 12 orang anak, yang nantinya 12 orang anak ini akan menjadi cikal bakal suatu istilah, itu 12 suku Yahudi. Oke, singkat cerita saya mengambil yang penting aja dulu dalam pembahasan kali ini, karena kita membahas juga soal bangsa Yahudi kan. Maka dari itu saya mengambil anak dari Nabi Yakub ini yang melahirkan bangsa Yahudi, yang bernama Yehuda. Nah, dari Yehuda ini kemudian lahirlah Peres, dan dari Peres ini kemudian mempunyai 2 orang anak yang bernama Hezron dan Hamul. Nah, dari Hezron ini melahirkan 3 anak yang bernama Yerahmeel, Ram, dan Kelubai. Kemudian dari Ram ini lahirlah Aminadab. Aminadab ini kemudian selanjutnya mempunyai 2 orang anak yang bernama Nahason dan Eliseba. Lalu kemudian turunlah Salmun. Salmun ini menikah dengan Rahab. Dari pernikahannya bersama Rahab lahirlah Boas. Boas kemudian menikah dengan Rut. Dari pernikahan Boas dan Rut dianugerahi anak yang bernama Obed. Obed itu kemudian turunlah kepada Isai. Isai kemudian turun kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, dari Nabi Daud alaihissalam ini sudah ada nih sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Israel yang dipimpin oleh Shaul. Seperti yang sudah saya jelaskan kan, bahwa Nabi Daud ini merupakan raja kedua dari Kerajaan Israel kan. Sedangkan raja pertama adalah Shaul atau Talut, yang ternyata Shaul atau Talut itu merupakan keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam juga. Namun dia itu berasal dari suku Benyamin. Nah, kemudian singkat cerita, Nabi Daud alaihissalam ini kemudian menikah dengan Betsheba binti Eliam. Dari pernikahannya dengan Daud dan Betsheba ini kemudian lahirlah Nabi Sulaiman alaihissalam, yang pada akhirnya kan Nabi Sulaiman itu menjadi raja ketiga dari kerajaan Israel. Nah, sepeninggal Nabi Sulaiman ini diangkatlah Rabaam untuk menjadi raja pengganti Nabi Sulaiman ini kan. Nah, dari sini ada peristiwa yang sangat penting. Itu dari sini mulai terjadi perpecahan di kerajaan Israel itu sendiri gitu. Karena pada masa ini kerajaan Israel itu terpecah menjadi 2 bagian, karena seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, ada 10 suku di kerajaan Yahudi itu tidak mau membayat Rahbam untuk menjadi seorang raja gitu. Hingga pada akhirnya terpecahlah menjadi 2 bagian. Yang pertama, Rahbaam, dia memimpin suatu kerajaan di wilayah selatan, yang kemudian wilayah tersebut disebut dengan Kerajaan Yehuda yang beribu kota di Yerusalem. Sedangkan di bagian utara disebut dengan Kerajaan Israel yang dipimpin oleh Yarbaam. Dan Yarbaam ini pas awal-awal, mungkin karena namanya hampir mirip ya, saya mengira bahwa Yarbaam ini merupakan adik dari Rahbaam, dan ternyata bukan. Kalau misalnya Rahbaam ini merupakan suku dari suku Yehuda, sedangkan Yarbaam ini merupakan suku dari Efraim atau suku Yusuf gitu, yang bernasab pada Nebat yang menikah dengan Zena. Nah, kemudian kembali di awal, tadi kita jelaskan kepada Nabi Ibrahim dan anak keturunannya dari Sarah gitu kan. Sekarang kita Nabi Ibrahim, yang kita akan menelisik dari istrinya yang bernama Hajar, di mana dari Hajar ini yang nantinya akan melahirkan Nabi Ismail yang merupakan cikal bakal dari bangsa Arab. Satu-satunya nabi yang berasal dari keturunan Nabi Ismail ini adalah Nabi Muhammad. Nabi Ismail ini yang kemudian menikah dengan Halah, kemudian diturunkan kepada Adnan ini, dan Adnan ini memiliki selisih 30 generasi dari Nabi Ismail ini gitu. Kemudian dari Adnan lahirlah 2 orang anak yang bernama Ak dan Ma'ad. Dari Ma'ad ini kemudian turunlah kepada 3 orang anak,
Anwar, Nazar, dan Iyad. Dari Nazar kemudian turunlah Mudor dan Rabi'ah, kakak beradik. Kemudian dari garis keturunan Mudor lahirlah Kais, Ailan, dan Elias. Dari Elias ini kemudian turunlah Mudrikah, kemudian Huzaimah, kemudian Kinanah, kemudian ada An-Nador, kemudian Malik, kemudian ada Fihr, Ghalib, Lu'ai, Ka'ab, Murrah, Kilab. Dari Kilab ini punya 2 orang anak yang bernama Kusoi dan Zuhroh. Dari Kusoi mempunyai 3 orang anak yang bernama Abdul Manaf, Abdul Dar, Abdul Uzza. Selanjutnya Abdul Manaf lahirlah Hashim yang kemudian melahirkan Bani Hashim. Kemudian turunlah Abdul Muthalib. Dari Abdul Muthalib turunlah Abdullah. Abdullah ini merupakan ayah dari Nabi Muhammad. Sedangkan dari Aminah ini yang merupakan istri dari Abdullah ini, beliau mempunyai nenek moyang yang sama bernama Kilab. Dari Kilab ini lahirlah Kusoi, Abdul Dar, Abdul Uzza. Abdul Dar ini mempunyai anak yang bernama Utsman. Sedangkan dari Abdul Uzza ini lahirlah Asad. Dari Utsman yang merupakan anak dari Abdul Dar lahirlah Abdul Uzza. Sedangkan dari Azad ini lahirlah Ummu Hubaib. Selanjutnya Abdul Uzza ini dan Ummu Hubaib ini menikah, yang kemudian lahirlah Barrah. Dan dari Barrah ini merupakan istri dari Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nah, seperti itu. Dari Wahab dan Barrah inilah kemudian lahirlah Aminah menikah dengan Abdullah, kemudian lahirlah Nabi Muhammad SAW. Oke. Menarik banget kan kalau misalnya kita baca soal sejarah kayak gini, karena dari sejarah ini kita bisa tahu gitu, kita bisa mengetahui silsilah atau nasab yang menghubungkan bangsa ini dan bangsa itu, seperti itu. Oke, sepertinya cukup sekian dulu penjelasan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi atau pengetahuan juga buat teman-teman, karena ini sejujurnya juga pengetahuan baru buat saya. Karena baru kali ini saya menyusun sebuah silsilah gitu, karena rasa penasaran saya gitu. Oke, cukup sekian dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Seperti yang saya sudah pernah bilang, saya menganjurkan buat teman-teman untuk mengkaji ulang kembali gitu. Oke, cukup sekian dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.